Tantangannya adalah lu akan stand up komedi di depan sesuatu yang nggak pernah terlihat yang ada di Mall Terbengkalai ini. Lu tahu siapa gua dari yang tidak berbahaya sampai berbahaya gua jabanin, bro. Jangan di situ. Apaan? Bisa nggak kita reschedule aja atau maksudnya? Kan gua lagi menghibur, jangan dikagetin dong. Yo, Ivan, please help me. Malam hari ini kita akan menantang satu komika untuk melakukan stand up komedi secara lintas alam. Karena mereka yang tidak terlihat juga membutuhkan hiburan selayaknya manusia seperti kita. Selamat datang di Ngeghosting. Let's open mic. Mongol. Gua nggak usah basa-basi, gua mau nanya. Kenapa? Lu yang DM gue ini, yang WA ini. Oh iya dong. Iya dong. Ini DM dari gua ke lu. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat datang buat Mongol di program terbaru kita, Ngeghosting. Hah? Terus ini maksudnya apa? Gini, jadi gua sengaja ngundang lu Ah. datang ke sini untuk menerima tantangan dari program kita Ngeghosting ini. Challenge buat Mongol. Ya ampun begituan doang. Lu tahu siapa gua dari yang tidak berbahaya sampai berbahaya gua jabanin, bro. Udah gini. Lu nggak nonton berita tentang gua yang lagi viral? Iya, gue tahu. Cuman gini, gue kasih tahu tantangannya. Oke. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama lu. Lu stand up comedy dari tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Yoi, Sekarang tanggal 9 Juli. Oke, 9 Juli 2011. Berarti udah 10 tahun. 10 tahun, coy. 10 tahun lu menghibur manusia. Tapi di sini beda. Tantangannya adalah lu akan stand up komedi di depan sesuatu yang nggak pernah terlihat yang ada di Mall Terbengkalai. Ya ampun, cuman segitu doang. Macetek buat gua, bro. Semua yang penting ada ininya. Aman, kalau aman ini aman. Ah, Tapi berani kan? ya ditanya lagi. Lu tahu kan gua masa lalu gua gimana dulu ikut-ikut satanik. Berarti lu udah sering berkomunikasi dengan yang tak terlihat. Cuman masalahnya, ini udah 2021. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sama lu di sini? Itu yang mau lu hibur soalnya. Buat meyakinkan lu berdua, bagaimana kalau langsung kita ke lokasi? Gua yang ngelit. Boleh? Lu berani nggak lu berdua? Boleh. Berani Ayo. dong. Ayo ikut gua. Yuk. Di balik Mall Terbengkalai ini terdapat sebuah kisah pilu. Tercatat sudah ada 2 orang melakukan bunuh diri. Sejak itu, kejadian-kejadian ganjil terus terjadi. Banyak yang melihat sosok misterius berkeliaran di mall ini. Pengunjung jadi sepi. Gedung mall terabaikan hingga sekarang. Akankah Mongol berhasil ngeghosting malam ini? Ini di atas nih kayak supermarket gitu mau. Iya. Lu kenapa berani? Tis? Jalan. Bro. Siapa kok? Hah? Siapa? Biasa, my best friend. Lo kenal? Yoi. Masih inget ya? Kayaknya nyambutin kita gitu. Dari mana kalau kita langsung aja ke atas? Saya, Kan biar lebih kenal. Sini teman gue banyak, bro. Iya. Tunggu. Wih, temen lagi nih kayak ini. Kayaknya teman gimana ya? Kenal nggak? Gue sih kira-kira nih bro ya, gue mau nanya bisa nggak kita reschedule aja atau maksudnya ganti orang deh. Nggak bisa lah, ini di episode selanjutnya udah ngantri komika lu. Maksudnya reschedule hari ini mau gagal gitu, mau nggak jadi? Maksudnya
agak gimana gitu. Tadi katanya sering berkomunikasi sampai nggak kelihatan. Tadi di bawah. Ada temen lo kan? Iya, katanya disambung. Ini mah kayak bergerombol begini kan tetep aja bro, temen sih temen. Berarti emang pas banget lu ngomong berkelompol. Ya, itu berarti penontonnya banyak banget. Gua apa Ivan nih sebagai yang bikin acara nih, itu ngerasa berhasil. Kalau lu lagi stand up terus tiba-tiba banyak yang nonton, itu cakep. Tapi kan nggak sebanding sama honor yo. Jangan nggak sebanding sama honor. Ini masalah hati nurani. Takutnya nanti kalau mereka ngeliatin kita berantem begini, lu nggak mau tampil, mereka pada bubar gimana? Gimana gue hubungin manajer gue, DP udah masuk apa belum? Udah masuk gak? Oh, udah masuk, lu dibayar. Jadi kalau gue nolak gue dituntut dihukum. Ya gue tuntut lah, mereka pun juga nuntut lu, diikutin lu sampai rumah gimana? Kita permisi aja, kita Tapi temenin. Ya pasti temenin lah, nggak apa-apa kok. Suruh ngundang Van, suruh ngundang sekalian Van. Halo semuanya, Mongol ada di sini akan menghibur kalian nih. Hah? Kenapa? Maksudnya lu ngundang, mereka suruh. Oh iya, supaya nonton perform lu dong. Iya, lu kalau perform gak ada yang nonton, lu gimana rasanya? Udah gini, gue nggak bisa komunikasi sama mereka. Lu kan bisa komunikasi. Pakai baju putih. Udah. Batangin aja deh, batangin. Enggak, gini. Biar lu lebih yakin, gue ceritain dulu. Jadi ceritanya ini tuh mau terbengkalai. Dulunya ketika aktif, itu ada sosok perempuan. Bukan sosok sih. Jangan jauh. Lu kabur nanti. Enggak, sini. Nih. Kenapa nih perempuan di sini? Enggak, jadi waktu mall ini masih aktif, ada perempuan yang bunuh diri. Lompat dari lantai 5. Hah? Nah, setelah itu banyak karyawan-karyawan di sini itu yang sering kesurupan. Ini yang bikin tempat ini jadi seksi, mall. Wow, seksi. Ini di tempat ini jadi keren karena dulu untuk nyembuhin orang-orang yang kesurupan itu harus pakai tumbal. Jadi gue di sini jadiin tumbal. Bukan. Suruh stand up. Iya, lu kan stand up menghibur para penonton yang ada di sini. Iya. Masalahnya kayak ada. Udah kita jalan aja, ya, please. Tapi dulu depan ya. Gua depan. Oke. Ayo, Van. Gua depan. Ya. Ayo sini. Pelan-pelan. Nah, ini cakep nih, Ngol. Ini dulu supermarket ya? Iya, supermarket ini. Nah, dulu ya, katanya ini jam 12 malam aja suasananya kayak apa ya? Masih rame gitu dan kayak orang lagi belanja. Sini lu lihat tuh. Jam berapa? Jam 12 malam. Katanya ini suasananya kayak masih rame gitu. Aduh, bentar lagi nih. Lagi pas barengan. Kok ramenya pas barengan lu mau tampil ya? Iya. Terus ada ini, suka ada nenek-nenek galau. Nenek galau. Iya, galau. Suka galau gitu. Nah, lu bisa tanyain lu, Nek, cari apa Nek di sini? Kenapa galau? Ya. Itu mungkin lu bisa ngasih masukan. Ya. Rame kan? Tapi masalahnya. Itu tandanya berarti mereka ada. Nek. Nah, udah buruan. Buat temen-temen yang ada di sini, ntar Mongol mau stand up di atas. Dateng dia ya. Jangan lupa pada datang jam 12 ya. Ini sebentar lagi Mongol. Gak usah nambah. Udah buruan biar rame. Temen-temennya diajak. Ya. Tuh, ada suaranya. Kita kesini ke atas tuh. Ke atas. Oh ini nih, ini kios-kios ini kan? Ngapain berhenti? Gak usah. Gak usah lah. Udah sih. Rame, di rame. Nah, di lantai ini nih. Jadi di lantai ini katanya ini yang paling banyak orang kesurupan. Hah? Gue balikin deh ini nih. Gue balikin honor deh ya. Gue tambahin lagi 10%-nya. Enggak, kurang. Itu ini udah nggak bisa di cancel. Enggak, udah gini. Ini lagi-lagi kata warga setempat ya. Kita berdua sih nggak tahu.
Tuh kan ada yang bunyi. Itu yang belanja tadi mau naik. Itu suara eskalator yang belanja tadi mau naik. Mereka lagi nyiapin cemilan buat nonton dulu. Ini lagi-lagi kata warga setempat ya. Di tempat ini tuh kan banyak kios nih. Nah ini paling banyak karyawan yang kesurupan. Sampai ada yang meninggal. Hah? Gue penasaran. Kesurupan? Enggak, ini mereka dia ini meninggalnya penasaran apa enggak? Mati penasaran apa enggak? Tolong tanyain. Mau nanya nih Mbak, maksudnya ini kesurupannya karena apa? Terus kok bisa meninggal? Kenapa sampai bisa menghadapi yang kuasa gitu? Buat teman-teman yang ada di sini ya kapun kap ya. Ntar gua mau stand up di lantai 5. Jangan lupa turun ke lantai 2, di bawah ada tempat buat belanja jajan. Oke. Kan? Nanti kalau sampai gua berhasil bisa membuat kalian tertawa, honor nambah. Boleh? Boleh? Gua ntar cuman pingin menghibur. Iya. Kalau mau pingin ikut ke rumah, Ivan sama Rio aja. Gua udah ada di rumah. Jangan lupa tepuk tangan ya. Oke sekali lagi gua jangan. Anu kalau dia tepuk tangan gua pelutuk. Bayangkan kalau dia tetap Makanya lu nanti kasih stand up-nya materinya yang lucu supaya mereka. Tapi kalau dia lucu kan lebih ketawa, gua pingsan. Mendingan nggak lucu. Kalau kita ketawa, yang orang mendengar kita ketawa, biasanya kalau dia jenderal langsung manggil ajudannya. Tambahin. Nah ini kalau dia ketawa, terus dia bilang ikut ke rumahnya. Oke. Yaudah deh. Pokoknya buat teman-teman semuanya, boleh datang, tapi ada satu syarat. Apa? Datangnya jangan ngagetin. Oke. Tuh. Ini mungkin perlu perhatian buat teman-teman yang ada di sini. Kalau datang pelan-pelan aja. Ya. Takutnya nanti mau kaget, materinya lupa. Bukan materi nggak jadi lupa. perform. Apa? Buk. Itu bahaya. Oke. Jangan lupa ya. Iya. Lantai 5. Ya. Ini lantai berapa? Ini masih lantai 4. Masih ada naik lagi? Ada naik satu lagi. Aduh, udah lantai 4 aja udah segini serem. Udah sama. Lu mastiin rame apa enggak? Ini yang di sini udah duduk. Udah. Ntar datang ya jam 12. Ntar Rio mau stand up. Lu ngongol. Ngomong ya stand up. Ngol, apaan nih ngol? Jangan di situ. Apaan? Jauh, itu nggak usah diundang. Jangan lupa ya, datang Nggak jam usah 12. diundang. Nggak usah. Ngomong stand up. Nggak usah. Enggak. Kenapa sih? Kenapa? Itu kan lift tuh. Nggak usah. Enggak, gue pengen nanya. Kenapa nggak boleh diundang? Tadi lu bilang ada yang bunuh diri kan? Iya. Lompat kan? Di situ dianya. Nggak usah diundang. Kita mending amaninnya sama bocah-bocah daripada sama Jam dia. 12. Nggak. Ya. Nggak usah. Sini. Terus ngapain? Nah, lu tadi kan bilang apa? Yang bunuh diri ada di situ. Dia lompatnya dari lantai mana? Pas banget karena titik ini itu awal mula dia itu mau lompat ke bawah situ. Yuk, kan lu tau gue stand up komedian termahal. Oke. Sekali perform 70 juta. Cuman lagi diskon Covid 50%. Ya kan? Jadi tinggal 35 juta. Iya. Bagaimana kalau gua kasih lu 35 jutanya, lu yang stand up? Nggak bisa. Apa kata penonton? Penonton ini tahunya gue sama Ivan ini selain host juga promotor yang bikin acara-acara stand up kayak gini. Jadi Terus gua harus tiba-tiba tampil. Mereka udah kenal kita. Jadi gua harus tetap stand up. Ya iyalah. Oke, pemirsa. Jadi Mongol sebentar lagi. Ini kan udah pas nih sekitar 3 menit lagi tuh udah jam 12 malam. Mudah-mudahan yang diundang-undang di bawah tadi sama yang di belakang pada datang. Dan teman-teman mungkin boleh mulai di set ya kameranya ya, ditaruh. Sama ada ini stand mic biar kelihatan memang kayak stand up komedi banget. Coba teman-teman stand mic sama mic-nya. Tapi gua boleh pegang center. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar kelihatan penontonnya.
Kita sengaja pasangin Mongol kamera di sini biar kita bisa monitor dia di bawah, ekspresinya seperti apa. Nanti kita akan kasih kamera di sini juga ya. Iya, point biar of view lah. melihat penonton yang ada di depan seperti apa respon. Kira-kira ada yang datang responnya seperti apa, kita harus tahu juga kan. Penonton yang di rumah juga harus tahu dong. Oke. Nih, Ngol. Udah kita siapkan semua kamera ada di sini, ada 2. Nih di GoPro juga mantau ekspresi lo, di sini juga ngelihat penonton yang ada di sana. Tapi lu berdua nggak fair. Kenapa? Kan gua bilang nggak usah aja. Kok nggak usah aja, di kontrak udah ditulis harus wajib menghibur sosok yang tidak terlihat. Kasihan ya habis bunuh diri. Udah nunggu semua tuh. Ya. Ya udah penonton yang ada di sini, kalau yang belum duduk ada yang di belakang, di samping, kalau bisa merapat ke sini ya, di belakang yang tadi ada mbak-mbak di belakang. Nggak usah Boleh diomongin. langsung ke depan ya, karena Mongol sebentar lagi akan mengeluarkan materinya yang sangat lucu buat semuanya yang ada di sini. Menurut lu kan, Iya dong. ini masalahnya. Lucu menurut dia harusnya. Masalahnya kalau dia bener ketawa, Nggak apa-apa, itu ada di suara di sana. nggak ah. Mudah-mudahan nanti banyak yang tepuk tangan. Iya. Ya udah deh, kalau gitu sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Mongol. Oke, pemirsa, jadi kita monitor Mongol dari sini. Kita tinggal tadi sendirian, nggak tahu dia bawain materi kayak gimana. Yang penting mudah-mudahan penunggunya terhibur. Kita lihat Mudah-mudahan aja. rame yang nonton juga. Iya. Ini kita mau bilangnya selamat malam apa? Ya selamat malam lah pokoknya. Buat teman-teman yang masih berdiri dipersilakan duduk. Ya tenang aja, nggak ada persembahan kok, jadi nggak ada pundi, aman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini Indonesia nih lagi ada wabah COVID-19. Sebenarnya gua nggak ada masalah dengan COVID-nya. Yang menjadi perhatian gua sebenarnya tenaga medisnya. Kadang agak sedikit gimana ya, nyakitin hati. Di mananya nyakitin? Di swabnya. Kemarin kita ngambilnya darah karena dia swab antibody. Sekarang antigen yang dicolok lubang hidung. Lu pernah ngerasain nggak lubang hidung orang pesek tuh kayak gimana? Nempel coy. Udah begitu nakesnya nggak ada kelembutan. Coba gitu disapu-sapu gitu pipinya, maaf ya Mas Mongol ya, sabar ya. Jadi kan kita bisa nyaman. Sekarang kita cuma disuruh dongak, dicolok. Coy, gue boleh jujur, itu kayak pingin mati loh. Jadi teman-teman pernah nggak ngerasain pingin mati? Kita udah mati ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini apa lagi yang gua boleh jujur, disuruh pakai masker. Ini mbak-mbak sama mas-mas nggak pakai masker ya. Ini ada orangnya kak ya. Tapi dengerin aja deh, gue boleh jujur ya, pakai masker. Ini disuruh lagi paling parah pakai 2 lapis. Kita hidung pesek makin menderita. Itu kayak ikan koi kehabisan oksigen. Lu bayangin pesek dilelepin sama masker, meninggal 2 detik kemudian loh. Ketemu sama mbak di sini. Tapi apalagi yang kurang keren dari Indonesia. Indonesia tuh ya gue boleh jujur nih, kalau ngelihat orang tuh selalu dinilai dari penampilan. Nih kayak Rio sama Ivan tuh cakep, modal pakai jas dianggap pengusaha. Lah gua dipakein jas dibilang orang multi level marketing loh. Lu bayangin. Go. Oh, ini nih. Kayak Itu ada suara apa ya? Ada suara apa gitu ya? Kan gue lagi menghibur, jangan dikagetin dong. Ye, damai deh, damai, peace. Sarangeo, ye. Oke. Gue sih berharapnya ada yang nongol gitu. Terus ditarik gitu. Gue sih begini gitu. Oh enggak, dia lanjut. Sih. Dia lanjut. Indonesia tuh keren dalam segala hal, everything. Bahkan buat mbak-mbak yang mungkin ada di sini nih, Indonesia diakui sebagai negara dengan setan tertinggi sekolahnya di dunia. Lu bayangin, di Korea aja atau Jepang, di Hong Kong, apa di Thailand, gak ada setan sarjana. Tapi kita Indonesia punya suster ngesot. Begitu beliau S1 karena sempat kuliah di Akademi Keperawatan. Dan yang paling keren lagi apa? Keren banget Indonesia, tapi ada lagi yang kurang keren. Hari ini Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik. Dulu zaman Mongol ada namanya film
Ada Pak Oga yang pemalas, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Lu bayangin sekarang anak kecil Indonesia disuruh nonton film apa? Bayangkan anak umur 4 tahun nakalnya minta ampun dah. Bayangkan udah gitu nakalnya minta ampun, gaulnya sama siapa? Sama serigala sama beruang. Lu gimana ini anak 4 tahun, orang dipatok bebe aja meninggal apalagi serigala. Tapi lu nakalnya sampai serigala kabur bawa-bawa ambulan. Mereka kenapa aneh? Tinggal di dalam laut kedalaman 110 meter. Bayangkan listrik dimarahin sama Tuan Krebs, apa yang mereka lakukan? Masak air di dalam laut. Bayangkan ada api nyala dalam air. Kayak ada suara orang ngetok pintu. Makin keras. Handphone gue. Ntar gue balas dulu nih, ada WA masuk. Ya, handphone. Mana sih? Gue pikir suara apaan? Aduh. Handphone malah WhatsAppan. Dah, teman ngajak jalan dia nggak tahu COVID. Yo, Van. Yo, Van. Kenapa sih? Biarin aja. Kayaknya dia butuh pertolongan nih, Yok. Biarin. Lu berdua memilih gue yang manggil apa Tuhan yang manggil? Aduh, ini kasihan nih, gue takutnya ditarik ini. Udah biarin. Udah pengen dia kenapa-napa. Jangan, udah samperin dulu lah. Yo, ya Allah. Yo. Ya ampun lama banget sini. Tapi dia beneran ya? Beneran, yuk. Lu lama banget sih kalau dipanggil. Apa sih? Kenapa? Kosong. Bisa kosong. Gue pikir lu tadi ngelihat apaan gitu. Ada. Gue ngeliatin lu tadi mainan handphone. Hah? Iya kan? Enggak, tadi. Lu tadi Ini ya? Balesin WhatsApp ya? Iya gitu deh. Orang lagi nonton lu perform, tapi lu malah balesin WhatsApp. Gimana nggak kabur yang nonton, ngomong? Emang nggak boleh? ya nggak boleh, gue sama Eva udah capek-capek ngundang. Sekarang gue nonton di TV nih atau off air orang lagi stand up terus lagi seru-serunya lagi WhatsAppan. Jadi tinggal lah. Itu berarti mereka udah pindah. Aduh, gimana dong? Honor gue balikin Ki. Enggak. Jadi gimana? Ya cari yang rame lah. Jadi lagi nih. Kita pindah aja, kita pindah. Pindah? Kita pindah aja lah. Kemana lagi? Ya kita jalan dulu. Undang-undang lagi. Wah, gimana sih lu? Handphone sini handphone. Jangan. Kita dulu HP-nya. Oh, orang lagi tampil pakai bawa handphone segala. Ya udah deh. Teman-teman. Udah nggak ada orang, mau teman-teman sama siapa? Enggak, ini ke kamera. Teman-teman kan lagi ada di ruang monitor. Datang ke sini ya. Ini kita beresin aja, kita pindah. Katanya Mongol penontonnya pada Kosong. bubar. Lu pakai WhatsAppan sih. Udah deh. Ya. Ya. Gue ngeliatin lu tadi mainan handphone. Orang lagi nonton lu perform, tapi lu malah balesin WhatsApp. Gimana nggak kabur yang nonton, ngomong? Aduh, gimana dong? Ya cari yang rame lah. Jadi lagi nih. Kita pindah aja, kita pindah. Pindah? Kita pindah aja lah. Kemana lagi? Ya kita jalan dulu. Undang-undang lagi. Wah, gimana sih lu? Handphone sini handphone. Terus gimana? Gini. Kita mau cari kemana lagi? Ini. Sini. Bawa dulu aja. Hah? Aduh. Kok gue jadi di belakang sih? Anjir.
Oke? Kenapa sih? Lu ngomongin soal ada yang lompat, ingat kan? Iya. Orangnya di bawah situ tuh. Mbak-mbak yang di atas lagi. Ya udah di sini aja berarti. Ya di sini aja berarti. Pas. Ya udah tampilin sini aja. Sini. Udah pas kan? Yang di atas ada di bawah kan? Nah, karena pas banget Ngol. Mbak-mbak yang tadi di atas ada di sini. Karena ini juga pas titik dia jatuhnya pas meninggalnya di sini. Kan lompatnya di sana. Kita bagaimana kalau balik lagi ke tempat tadi aja? Ya jangan udah sepi. Jangan udah sepi. Tuh, Nggak dia apa-apa. Pas banget tuh. Itu lompatnya di sini nih. Tadi kan lo tampil di situ tuh. Lompat. Set. Artinya dia yang jegat lo supaya lo nggak pulang Sini. dulu. Tapi ini kalau menurut lu rame nggak tuh? Rame nggak? Sebenarnya Nggak cuman mbak ini aja kan? sono Ada. ada. Ya udah berarti lebih rame dari yang di atas. Neneknya ada di sono, tadi nggak ada di atas. Ya, ya dah teman-teman, alat-alat yang di atas tadi turunin semua di sini ya. Ada yang ketinggalan alat di atas. Kita set semua di sini. Lu tampil lagi di sini. Oke, Ngol. Yap. Ini kan tadi lu bilang energinya katanya paling gede ya. Itu mbak-mbak yang ada di sini apa yang di mana sih? Berarti itu Yang kemungkinan besar iya. Oh gitu. Jadi dia di situ. Kurang lebih 11, 12, 13, boleh 14 juga jadi. Oke, gini aja deh. Lu yakin nih gue tinggal sendirian? Sebenarnya sih gimana ya, kayak di atas tuh gue juga agak sedikit berat, sekarang juga makin berat. Gue sih kayak pengen punya ada yang temenin, gimana kalau boleh? Oke, tapi bukan gue berdua juga kan? Lu maunya siapa? Nggak mungkin gue temenin. Adam. Oke ya, siap ya. mulai aja ya. Karena lu berdua penakut juga kan? Lumayan. Oh iya. Ya wes, kalau Mongol udah ngerasa ketakutan, berarti di sini udah rame banget. Ya, betul. Energinya udah gede banget. Dan kita tidak perlu mengundang lagi ya. Iya dah. Artinya sudah pada di sini. Betul. Langsung aja. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Mongol. Terima kasih. Makasih ya, brother. Ya. Ya udah, Bang Adam, jangan kemana-mana ya. Gua kan ditantang untuk stand up nih. Orang kalau bicara gua stand up tuh, ya gua nggak pernah takut di acara beginian, Mak. Karena gue juga pernah stand up, bahkan gue diakui oleh Asia sebagai stand up komedian paling berani karena gue pernah stand up di acara orang meninggal. Lu bayangin orang lagi pada nangis, tahu-tahu kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Itu gue langsung lihat orang meninggalnya. Langsung, tapi istrinya langsung ngomong begini, tolong hibur ya, nanti oma transfer. Nah gue pas dengar kata transfer itu, gue langsung berani dan ternyata gue lucu banget. Saking lucunya, itu rumah duka VIP-nya ada 2 tempat. Dua-duanya ada jenazah. Pas gue stand up, sebelah ditinggal peti sama lilin doang. Orang-orangnya pada pindah ke sini, berarti ternyata gue lucu. Dan akhirnya gue udah 4 kali stand up di acara orang meninggal. Nah kalau melihat dari postur Mas Adam ini, idaman para wanita. Karena terlihat sebagai seorang laki-laki yang ngegemesin. Karena begini Mas Adam, kalau kita cari cowok harus six pack, ya kan? Nah ini yang bermasalah. Karena gue kemarin ke tempat nge-gym, ada cowok six pack gitu. Itu kayak mengintimidasi. Ngerti nggak? Kan kalau kita ketemu cowok six pack nih, kita kan pasti yang buncit langsung nahan perut kan? Iya gimana bro? Iya gue sih sekarang ngebasket. Padahal aslinya kita buncit. Nahan napas kita ambil ke belakang. Iya gimana? Iya gue sih kerja sekarang. Padahal gue boleh jujur, gue pas nge-gym itu, gue ngeliatin cowoknya ngangkat barbel tuh yang 20 kilo pakai tangan sampai 10 kali. 1, gue kan wow. 2, pas dia di 6, dia teriaknya begini, aw, cantik. Udah gue langsung, ya mana ada cowok normal teriaknya aw. Cuman ya nggak apa-apa. Yang penting adalah nggak usah ribet. Sekarang Mongol mau nanya Mas Adam. Ya. Mas Adam kalau makan pakai nasi apa
pakai nasinya pakai nasi merah apa nasi putih? Nasi putih. Nasi putih. Mas Adam gua kasih tahu buat lo. Nasi putih itu katanya karbohidratnya tinggi, Iya, gulanya tinggi. betul. Nah, kita disuruh ganti dengan nasi apa? Merah. Nasi merah. Karbohidrat rendah, gula rendah, serat tinggi. Iya. Tapi pertanyaannya, enak nggak? Enggak. Nah, gue boleh kasih tahu sama Mas Adam ya. Selain nasi putih dan nasi merah, ada satu nasi yang paling enak. Nasi apa? Nasi kuning. Udah lengkap, ada ayam, orek, perkedel, apa lagi ya? Telurnya udah lengkap, otomatis enak. Karena buat gua hidup mati manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia makan, apa yang ia minum. Bener nggak? Lu tahu nggak apa hal yang paling enak yang bisa kita lakukan tapi menurut orang jorok? Kentut itu bisa dibilang lu kurang ajar. Tetapi yang paling enak itu ngupil. Oh bisa. Iya dong. Lu bayangin nih, Indonesia itu kalau ngupil dibandingkan luar negeri beda. Orang luar negeri itu ngupil ambil langsung di selepet. Indonesia beda coy. Ambil digulung. Di mana enaknya? Pasti dicium. Di mana lagi enaknya? Jilat. Buangnya. Orang bule diselepet, kita pasti dititip. Peperin dong. Iya peper dong. Udah ini berhasil nih kayaknya. Berhasil ya? Seneng nih. Ini makhluk-makhluk yang ada di sana kayaknya terhibur. ini. Terhibur, nggak ada gangguan sama sekali ya malah ya? Iya. Tadi sebenarnya gue kalau boleh jujur ada di depan kita. Sekarang nggak ada. Apa kita panggil aja ya? Boleh, boleh. Yuk. Apa lu? Ini pasti makhluk-makhluk yang ada di sini nih pada gembira nih, Van. Bukan cuman gembira, saking gembiranya tuh mereka pergi dengan indah. Oh iya. Nggak ada tuh, nggak ada. Oh iya. Pindah kayak ke pojok Iya, mana ya. kayaknya nggak ada itu. Tapi gue seneng banget hari ini karena Adam jadi perwakilan penonton yang ada di Ya, sini. Karena betul. gue perhatiin dari monitor Adam ketawanya tuh lepas Ya, banget ya, ya kan. ya. Mungkin atau dia adalah salah satu penonton yang ada di sini mungkin Mas sebagai Bisa jadi. manusia. Jadi sebenarnya Antara ada dan tiada. wow. Jadi bagaimana nih? Kita lanjut aja dulu. Iya, kalau mau lanjut aja. Gue sih udah cukup, penonton udah gembira nih. Yaudah pemirsa, terima kasih hari ini udah nonton Ngeghosting. Yang pasti pemirsa di rumah terhibur, penonton yang ada di sini juga mudah-mudahan terhibur. Dan thank you banget buat Thank you. Mongol ya, karena udah sukses, udah berhasil menghibur semua yang ada di dalam mall Terbengkalai ini. Oke. Adam, thank you ya udah ditemenin ya. Terima kasih. Ya, yaudah kita, Thank you banget pokoknya. Ya, thank you. gua pamit dulu ya. Oke. Iya. Yaudah pemirsa, sampai ketemu lagi di Ngeghosting episode selanjutnya. Tunggu undangan kami dan tunjukkan kelucuan kami. Oke. Ya. Thank you. Yuk. Lah dulu gue gimana? Nge-closingnya gue gimana? Udah selesai nih? Ya Allah, gue ditinggal. Ya!